Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva, NIM 1903030007 kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi buku yang ke-6 berjudul Metodologi Sosiologis sebagai teknik mendengarkan sifat periodik dan perilaku manusia yang tak terprediksi. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai catatan yang dikumpulkan dan diterbitkan secara numerta dengan judul Filosofi Neuf. Catatan yang dikumpulkan dan diterbitkan secara numerta dengan judul Filosofi Neuf, Stendhal menyarankan untuk merekam menit demi menit hari orang yang biasa. Kemudian dia mengusulkan untuk memperpanjang rekor ini setiap hari selama 1 tahun dalam kehidupan seorang pria. Mengapa dalam catatan ini jelasnya kita harus segera melihat beberapa persamaan dan perbedaannya, yaitu mengapa kita harus menemukan kesamaan seperti itu dan apa yang mungkin menjadi penyebab perbedaan tersebut. Kita harus menemukan kemiripan karena manusia paling beradab yang bisa dibayangkan memiliki keinginan berkala. Semakin seseorang beradab, semakin banyak keinginan periodik tahun ini dan harinya meningkat. Detail tentang suatu hari dalam kehidupan seseorang adalah bagian dari seluruh sejarah hidup seseorang. Stendhal merekomendasikan riwayat hidup kepada kita sebagai metode eksplorasi bermakna manusia. Seorang penulis yang hebat belum tentu menjadi juara dalam logika, juga tidak panduan yang sempurna. Penulis menganggapnya hanya sebagai seorang peramal. Dia memberitahu kita untuk menggali pada titik tertentu tanpa tahu persis mengapa dan tanpa terlalu peduli tentang ketidaktahuannya. Saat diintegrasi pada bab 1 ini akan diperiksa silang. Dia menolaknya dengan mengangkat bahu. Dia juga tidak akan takut dituduh merendahkan pengadilan. Secara singkat, periodisitas yang dibahas oleh Stendhal secara singkat bermakna untuk menerobos dari lahar mentah perilaku yang tidak dibedakan. Apakah riwayat hidup merupakan momen mediasi antara individu dan spesies biologis, antara kelompok primer dan sejarah, atau apakah riwayat hidup merupakan kontraksi auristik sosial dalam individu dari nomotentik dalam deskripsi? Penulis telah berkomentar di tempat lain bahwa sejarah kehidupan membawa sosiologi kembali ke argumen yang dalam beberapa hal bersifat ilmiah. Yang berikut, autobiografi menyebabkan tuntutan tendensi yang bermakna untuk menerobos dari lahar mentah perilaku yang tidak dibedakan. Harold de Lasswell memahami poin kritis penting ini dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam, dan sejarah alam berkaitan dengan fakta-fakta yang berkembang secara berarti. Pada saat penulis menulis Max Weber dan Destiny of Reasons, ia yakin bahwa masalah akan diselesaikan dengan menentukan periodisasi non-random dari sejarah kehidupan diperiksa sedemikian rupa untuk melihat fase utama perkembangan dan mengidentifikasi kerangka karakteristik pelaku. Sehubungan dengan Stendhal, penulis agak terbelakang, tetapi ia sadar bahwa metode yang digunakan sosiologi dan antropologi saat ini untuk mengumpulkan sejarah kehidupan tidak masuk akal. Ia merasa bahwa mereka dapat berharap paling banyak untuk meniru literatur yang menawarkan berbagai sugestivitasnya dapat menutupi validasi heuristik mereka yang sedikit dan kontribusi ilmiah yang praktis nihil. Faktanya adalah ia bersikeras menekankan pentingnya konteks ekonomi, sosial, dan budaya di mana autobiografi akan dimasukkan. Untuk menggambarkan metodologi sosiologis dan pemahaman dalam arti yang benar-benar hermeneutik kompleks, hubungan yang sangat rumit yang terjadi antara biografi individu dan karakteristik dasar kepentingannya dengan asumsi adalah
mungkin untuk membedakan antara kebetulan dan kebutuhan dan grup keluarga asli. Yang berikut mengenai waktu dan skema konseptual. Apa yang saat itu tidak ia lihat adalah aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup. Ini adalah waktu durasi sebagai kategori eksistensial prasyarat evolusi. Tampaknya bagi penulis bahwa seluruh arti sosiologi menjadi sebagai manusia memahami dan memang ia berpikir dalam kehidupan sehari-hari akan lebih terkonsentrasi dalam upaya untuk masyarakat hidup, bukan pasif hidup dengan nyata itu. Ia juga dengan sepenuh hati memahami secara kritis, refleksi bahwa dalam kondisi masyarakat industri yang maju dan terorganisir secara teknis, secara harfiah hidup di depan dan diramalkan dan diabaikan oleh mekanisme sosial produktif yang seluruhnya dimasukkan ke dalam skema rasional formal produksi, pertukaran, konsumsi, produksi. Sejarah hidup mengembalikan makna daging dan manusia ke skema konseptual atemporal. Seperti yang telah diamati dalam hidup, waktu menentukan setiap situasi. Seorang pria tertarik pada makhluk lain, dia mencintainya, tetapi tidak dicintai dalam banyak alasan. Perasaan ini bisa terlambat atau lebih awal, itu semuanya. Cinta itu ada, tetapi untuk seseorang di sini dan saat itu dibatasi. Sejarah emosi adalah sejarah pada keterangan waktu. Di luar faktor-faktor penentu temporal, terdapat doktrin konsep, bukan kata-kata kehidupan tanpa makna, karena makna adalah fungsi dari temporalitas. Penjelasan mengenai alam kehidupan sehari-hari, refleksi menyiratkan sanggahan yang lumrah. Penulis tidak bisa berpikir sekarang. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu. Namun urgensi dan kurangnya waktu adalah konsep, istilah, dan situasi esensial yang saling terkait. Semakin cepat terburu-buru, semakin sedikit waktu yang dimiliki. Urgensi menghancurkan waktu sebelumnya. Pada akhirnya, tidak ada lagi berlari ke arah terburu-buru dengan arah tujuan telos. Yang ada hanya tindakan lari dan murni dari sederhana tanpa mengetahui di mana ataupun mengapa. Yang berikut mengenai untuk mendefinisikannya harus melibatkan operasi yang rumit. Ini membutuhkan pengidentifikasian variabel atau identitas dinamis penyusun, yaitu karakteristik yang sudah mengandung seluruh potensi evaluasi yang muncul kemudian. Yang berikut mengenai sejarah non-historis. Sesuai dengan konsep tentang realitas sosial yang miskin ini, sebuah realitas yang diperkuat atau dicabut dari ketegangan dinamis internalnya yang bagi Aristoteles dan Etensli potensi yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu dorongan menuju transformasi potensi menjadi tindakan, adalah konsepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan suatu elit. Juga ditambahkan adalah konsep metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai perantara murni untuk diterapkan pada manusia sebagai objek penelitian dunia yang dipahami sebagai subalternal menurut definisi ditakdirkan untuk melayani. Artinya, itu dipanggil untuk memverifikasi atau memasukkan hipotesis peneliti. Yang berikut, dengan demikian peneliti adalah satu-satunya subjek sebagai eksklusif dalam proses penelitian yang muncul sebagai upaya yang sangat asimetris. Di bawah kondisi instrumentalisasi penelitian, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi sadar diri, para peneliti itu sendiri satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah sejarah kehidupan, berpotensi menjadi sejarah kehidupan kita masing-masing, melainkan sejarah historis. Sejarah kehidupan sebagai metode pada tingkat tertinggi tertentu mengandung arti historisitas non-historis. Dengan kata lain, ia menyeratkan pemutusan dengan gagasan sejarah sebagai suksesi
diakronis menuju bukti makna umum yang dimiliki elit secara eksklusif sebagai gudang nilai. Yang berikut, metodologi sosiologis yang didasarkan pada sejarah kehidupan dengan demikian terletak pada titik kritis tertinggi yang sebelumnya tidak dapat digerakkan oleh ilmu-ilmu sosial. Poin ini adalah bagaimana melepaskan diri dari historisisme yang sekarang dimainkan tidak lagi mampu menjadi kebaruan baik dalam konteks penemuan maupun dalam validasi, kecuali dengan demikian menghilangkan sejarah dari fenomena manusia. Yang berikut mengenai sejarah sebagai kenangan bersama. Bukannya mengherankan dan dalam beberapa hal sungguh menakjubkan bahwa dalam budaya yang paling dijiwai oleh historisme sebagai seharusnya lahir kritik yang paling halus dan fatal. Tentu saja ini adalah kritikus yang terus-menerus bergantung pada benang kontradiksi seperti yang seharusnya ditukarkan oleh kritikus sejati karena ia termasuk dalam temperamen dan pelatihan untuk ras pejalan kaki yang tegang. Yang berikut, namun landasan ahli Nietzsche mulai muncul di sini. Sejarah yang berlebihan mencegah pembuatan sejarah. Menurut Nietzsche, aksi historis atau aksi yang memisahkan diri dari kehidupan sehari-hari dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru pada kenyataannya muncul dapat dipraktikkan hanya jika tidak ditahan oleh eksis yang melumpuhkan dari pengertian historis. Yang berikut, kelebihan pengertian historis mengurangi plastisitas manusia dan dengan demikian menutup kemampuan mereka untuk memutuskan. Di sini ada kontradiksi yang diperjelas Nietzsche. Keyakinan pada manusia diekspresikan dalam kebutuhan akan sejarah monumental, tetapi orang-orang aktif yang membutuhkan inspirasi bertabur sejarah monumental juga bertentangan dengan sejarah itu karena mereka tidak dapat menerima gagasannya bahwa yang agung harus kekal. Dengan cara ini, sejarah menjadi tidak hanya sejarah peristiwa dan monumen besar, sejarah elit, atau sejarah-sejarah, tetapi juga sejarah sebagai memori kolektif sehari-hari. Dengan wawasan yang luar biasa, Nietzsche di sini menyajikan elemen-elemen penting dari dasar penelitian yang saat ini berhubungan dengan antropologi budaya dan sejarah sosial, atau bahkan seperti yang mungkin diungkapkan secara polemik ke sejarah dari bawah ini. Kualitas sehari-hari dan praktik kehidupan sejarah dari bawah. Sejarah mereka memiliki kesamaan fakta bahwa mereka tidak merasa diri mereka terobsesi dan dengan demikian seringkali dilumpuhkan oleh pertanyaan tentang apa itu sejarah dan apa yang bukan. Ini adalah pertanyaan yang telah membebani selama beberapa dekade pada tradisi historiografi dan yang dengan sangat jelas mengkhianati kecemasan untuk mempertahankan dalam segala kemurniannya sebuah konsepsi dan praktik penelitian sejarah dalam istilah yang ketat dari sejarah elit politik dan di luar intelektual. Akan tetapi hal ini pada prinsipnya mengecualikan semua aspek yang dengan dikaitkan dengan kebutuhan material dan kelangsungan hidup sehari-hari dari masa manusia yang sangat besar mengancam akan mencemari kelompok-kelompok sosial yang dominan. Meskipun demikian, perbedaan antara jenis sejarah di atas dalam substansi dan metode bersifat kualitatif dan sangat penting. Dengan demikian, sejarah dari bawah adalah sejarah yang esensi kehidupan sehari-hari, klarifikasi dan interpretasi dari praktik kehidupan dan praktik tradisi. Keterpisahan sosiologi yang berkelanjutan. Situasi budaya tidak hanya di Italia. Meskipun fenomena tertentu menjadi sangat penting di sana, menyajikan penampilan yang agak paradoks. Saat ini ada semacam logo sosiologis Spernatikos, dengan kata lain seseorang
hadir pada perpindahan konsep dan peralatan teoritis yang aneh, sebuah penetrasi dan pemanfaatan konsep dan kategori yang sebagian besar diam-diam dipelajari dari sosiologi. Oleh karena itu, situasi yang kontradiktif muncul, sementara perangkat konseptual dan rencana teknis untuk penelitian sosiolog semakin banyak digunakan. Yang terakhir, tema keluarga yang biasanya sosiologis, tapi di Italia bahkan tidak Storia di Italia yang terkenal diedit oleh Eunadi. Dalam situasi seperti ini, yang tidak hanya menyangkut budaya Italia, tetapi bahkan dibantu oleh faktor-faktor eksternal, seperti teorisme politik yang membayangi ilmu-ilmu sosial. Pertahanan sosiologi diperlukan untuk menjamin ketelitian konsep dan penggunaan yang benar. Demikian hasil review saya dari buku ke-6. Sekian dan terima kasih.